Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa daily life saya untuk berangkat kerja hari ini. Sekarang tanggal 10 Mei 2023. Kita akan jalan-jalan melalui jalur biasa yang kita lewatin, teman-teman. Wah, jaket saya belum di resleting, pantas dingin. Ya, seperti ini kehidupan saya sehari-hari, teman-teman. Berangkat kerja, bekerja, berusaha sebaik-baiknya, kemudian sore pulang, menemani anak dan istri. Kalau lagi iseng ya sambil nonton TV, atau kadang-kadang saya yang ngedit video kalau pas lagi ada footage bagus. Senin sampai dengan Jumat ya seperti itu. Kemudian Sabtu Minggu kalau bisa ada istirahat, mau me time, tinggal milih lah. Kalau badan udah butuh banget istirahat ya istirahat total. Seharian tidur, paling nonton TV, makan, tidur, nonton TV, paling itu aja. Tapi kalau ada waktunya me time, ya waktu me time dan badan lagi fit, kita jalan-jalan sambil ngerekam, touring tipis-tipis. Karena nggak gampang dapat waktunya ya, teman-teman. Waktunya benar-benar harus diatur, di manage. Dan bukan cuma waktu, badan juga mesti di manage. Kadang keinginan kita besar, semangat kita tinggi, tapi badannya nggak nunjang. Badannya udah capek. Wajar lah, manusiawi kan ya. Hari-harinya memang saya berangkat bekerja lewat jalur sini, karena menurut saya sih jalur ini tuh paling cepat jarak tempuhnya dan relatif paling nyaman. Jalanannya udah diperbaikin kemarin-kemarin itu, udah lumayan halus. Jadi yang bumpy, lubang-lubang sudah lebih sedikit. Bukan berarti hilang, nggak, ada beberapa masih ada kok. Tapi di jalur apa tuh namanya ya, ntar kita lihat ya, ntar saya kasih tahu. Udah diperbaikin itu, udah diaspal ulang. Supaya di sini relatif bisa ngebut. Ya nggak ngebut sih, ya maksimal 60 km per jam lah. Enggak deng, 70 bisa tuh. Ya seperti ini kehidupan saya secara pribadi, hari daily life saya. Oh, ini kemarin lagi diperbaiki nih jalanan. Ini udah kelar. Udah kemarin ditutup loh. Tuh. Oh, jalan busway-nya doang yang dibagusin. Dia kemarin banyak banget lubang di sini loh. Ya alhamdulillah udah bagus. Oh, yang sini enggak, tapi bisul-bisulnya belum hilang. Kok bisul? Tambelan.
Ya seperti ini hari-harian saya berangkat kerja. Ini jam berapa sekarang? Udah jam 6 lewat 3 menit. Ya, memang berangkat jam segini tuh masih worth it, nggak ketemu macet-macet amat, masih lancar sih, bukan nggak macet lah. Coba kalau siangan 6:30 aja coba dari rumah, bah. Capek, macetnya capek. Jadi lebih baik berisik. Jadi lebih baik berangkat lebih pagian lah ketimbang effort lebih di jalanan. Oh ini yang kemarin diperbaikin, saya lupa tuh masih tahu. Ini juga udah. Pembatas ya, asik, pembatasnya udah hilang. Kemarin itu ada step ya, jadi loncat situ tuh tuing gitu, itu udah ditambal hilang. Terima kasih Pemda dan Dirjen PU ya kali ya, PU untuk memperbaiki jalanan ini, tapi ini masih belum, mungkin bertahap. Bau sampah. Ya sekarang udah zaman media sosial ya teman-teman ya. Jadi informasi-informasi bikin video kan sekarang juga boleh dibilang nyaris semua orang punya handphone yang berkamera. Terlepas kameranya bagus atau enggak, tapi ada kameranya bisa merekam gambar. Ada aja yang buat komplain, misalnya jalanan rusak, itu tadi di berita juga ada di mana tadi ya, saya lupa tuh. Itu memvideokan jalanan yang masih hancur dan masih off-road, lumpur, dan jadi viral. Akhirnya wakil bupatinya berjanji untuk segera menyelesaikan. Cukup efektif, media sosial cukup efektif. Makanya untuk media-media komplain, bukan komplain ya, apa sih bahasanya ya, untuk pemberitahuan lah jalan rusak dan sebagainya, jika dinilai oleh pemerintah daerah atau dinas-dinas tertentu yang berkepentingan untuk memperbaiki infrastruktur jalanan kayak gini nih, itu akan jadi lebih mudah. Kadang daerah-daerah tertentu yang nggak tersentuh media itu jadi agak lambat perbaikannya. Makanya media sosial lebih efektif. Bukan cuma itu ya, banyak hal lah yang bisa diviralkan. Dan syukurnya pejabat-pejabat daerah kita cukup aktif menanggapi media-media sosial. Ada aja yang sudah
apa namanya, yang ada akun media sosialnya ada untuk menampung aspirasi. Misal ada daerah-daerah yang cenderung banyak terjadi kejahatan mungkin nih, contoh aja bisa dilakukan mungkin seperti itu kali ya, cari aja buktinya yang cari buktinya yang pas, upload, semoga viral dan bisa sampai ke informasinya, bisa sampai ke pemerintah, kepolisian, ke bapak polisian, bapak TNI, untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Karena sekarang kok ya, saya ngelihat lagi maraknya tawuran anak-anak remaja, anak muda. Heran saya, hobi kok berantem. Masalahnya bukan apa-apa. Hobinya itu mendekati malaikat maut. Main-main sama malaikat maut. Kan selesai ya urusannya di dunia ya. Kok hobi yang begitu gitu loh. Emang banyak sih hobi-hobi yang mendekati maut, banyak. Cuma katakan terkenal, hasilnya beda. Hasil terkenalnya beda. Kalau yang misalnya olahraga ekstrim memang mendekati juga sama kematian. Itu memang mereka dilatih untuk melakukan itu, mereka profesional. Dan ketika berhasil mereka melakukannya, itu decak kagum, viralnya dengan decak kagum. Mungkin orang bisa menginspirasi orang lain untuk bukan melakukan hal tersebut, belum tentu. Tapi paling tidak, ini kan ada unsur olahraganya ya. Kalau melakukan hal-hal seperti itu tuh pasti ada unsur olahraganya. Mungkin menginspirasi orang untuk bisa melakukan gerakan yang sama, tapi tidak mendekati, tidak terlalu ekstrim kayak orang tersebut. Nah, kalau tawuran, mati gak mati yang lu dapet adalah hujatan. Viralnya viral hujatan. Nggak ada decak kagum. Yang decak kagum aja udah sakit jiwa. Kalau sampai decak kagum sama tawuran, itu orang sakit jiwa juga. Kenapa saya bicara begini, teman-teman? Saya punya anak juga. Saya punya anak seumur-umur mereka. Dan saya beneran nggak berusaha menularkan apa yang saya alami di waktu muda, impian-impian saya di waktu muda. Berprestasilah. Semua orang itu pinter, semua orang itu pandai, tapi mereka punya minat di masing-masing. Astagfirullahaladzim, apa nih? Mereka punya minat masing-masing. Memang ada yang pinter di eksakta, hitung-hitungan ada. Anak saya mungkin nggak termasuk yang suka eksakta, tapi kelihatannya lebih ke seni. Cara berpikirnya, cara menghitung, menerapkan ilmu-ilmu matematika dan sebagainya tuh, menerjemahkannya bukan dengan rumus,
Tapi bagaimana caranya biar supaya ketemunya sama, tapi logiknya yang dibedakan. Hasilnya sebetulnya lebih bagus yang anak-anak yang suka yang benar-benar eksakta ya. Lebih cepat mungkin atau lebih detail. Saya nggak mau memaksakan terlalu dalam, terlalu kaku gitu ya, harus ABC, enggak. Saya juga nggak pinter kok dulu kecil, atau waktu sekolah juga nggak pinter kok. Tapi bagaimana dia menyelesaikan satu urusan atau satu masalah dengan baik, lebih ke arah sana sih. Semua orang pintar kok. Nah, yang penting dia tahu ini enggak ya apa, perilaku-perilaku atau contoh-contoh yang ada di media sosial, mana yang bisa membuat dia berprestasi, mana yang bisa membuat dia caci maki. Intinya sih itu. Ya aneh, saya masih belum bisa nyerna sama sekali itu. Zaman saya dulu ya, ada yang suka main game, ada yang suka main band. Buat apa? Buat terkenal misalnya ya, atau bisa menghasilkan uang. Entah buat jajan, entah buat ngelanjutin kuliah, entah apalah, menghasilkan uangnya. Tapi cita-citanya, minimal cita-citanya positif gitu. Lah kalau tawuran, apaan yang dia dapat? Prestasi sama siapa? Dapat uang dari mana? Pokoknya nggak masuk akal dah. Cuman buat jago-jagoan doang. Intinya gini lah, ada orang yang saya ngelihat ada dua tipikal orang ya. Kalau ada lebih tipikalnya kasih tahu, tolong ditulis di kolom komentar. Tapi yang saya tangkap sepanjang ini, satu main otak, dua main otot. Jadi kalau yang main otot, ujung-ujungnya mengandalkan kekuatan fisiknya aja, kerja fisik, lebih ke kerja fisik. Tapi kalau yang otak dia bisa analis, lebih ke analis. Tinggal pilih aja deh teman-teman, maunya pakai yang mana. Ini posisi kita di Rawasari, di depan gedung gudang garam, PT Gudang Garam. Ada jamnya tuh, jam 6.15. Nah, ini jalan di sini nih kocak nih. Entah kenapa gelombang. Ini jadi tuh, ini di tengah-tengah halus. Tuh, tapi kalau kita ke kanan ke kiri nih, tuh gede kelihatan ya, goyang-goyang ya. Ada jalur halusnya, ada jalur kasarnya. Ya, ini lampu merah. Dulu di sini pabrik Coca-Cola nih dulu nih. Kalau belok ke kanan, kalau mau lurus itu harusnya naik flyover.
Kok nggak jalan-jalan? Oke. Aduh, saya rada-rada pilek. Ini saya nggak tahu nih persis sampai sekarang nih nama jalannya sebetulnya apa. Tapi kita tahu aja Pedongkelan. Orang dulu. Rapih loh di sini mas ini sekarang. Jalanannya bagus, banyak taman. Oh dulu kayaknya lewat sini tuh nggak enak banget gitu. Sekarang udah kayak jalan protokol 3 lajur loh. Ini juragan-juragan barang bekas, apa bahasanya ya, si tua, om-om Madura. Jadi kalau jalur Kelapa Gading teman-teman udah tahu ya, banyak jalan tambelan jalannya, males banget. Enaknya sebis lewat sini nih, cuman saya sebel kadang-kadang jalan ada becekan di jalanan. Motor lagi bersih soalnya nih, dia kalau becekan segituan tuh nyipret blak ya, kelihatan banget. Betul jalannya enak, halus, minim, bukan nggak ada tambelan ya, minim tambelan ketimbang di jalur Kelapa Gading. Di Hotel The Kensington Royal Suites. Ini kadang-kadang nih, karena di sini kan ada cucian mobil sama tukang pohon hias tuh becekan. Ini kebetulan masih tutup kali cucian mobilnya. Di depan ada apa namanya penjual pohon hias. Jadi mereka nyiram. Alhasil ada becekan sedikit di jalanan, sedikit, tapi kalau ini dia, kalau nyipret ke kolong motor PR juga. Oke lah, nggak masalah, nanti gampang lah kita bersihin. Di jalanan ini halus. Oh di sana kita nggak bisa ngindar, ke kanan ada, ke kiri ada. Oh di sini lumayan lah, enak. Mantap. Ya tuh di situ pegangsaan 2 muter balik. Ya Sudarso lurus. Nah, kita muter, kita ke kanan untuk ke putaran balik.
Oke, kita muter balik. Oke teman-teman, jadi kalau kita nggak muter balik lurus ke sana ke belakang itu ke MOI ya, Mall of Indonesia. Oke, karena kita udah dekat kantor, kita closing di sini aja ya. Itu bundaran Boulevard Kelapa Gading. Kita belok kiri arah Mall Kelapa Gading. Ada. Ya. Oke teman-teman, demikian video daily Vice Daily hari ini. Semoga teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini. Kalau suka mohon di subscribe and like. Terima kasih sudah menonton. Vice Vlog undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.